Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Raja Nathan Ghazali dari kelas Informatika D. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang Ubuntu 24.4.2, yaitu sebuah sistem operasi berbasis Linux. Saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan serta apa saja fungsi dalam dunia teknologi saat ini. Pertama-tama perlu diketahui bahwa Ubuntu versi 24.0402 adalah versi terbaru dari sistem operasi Ubuntu yang dikembangkan oleh Canonical. Versi ini termasuk dalam kategori LTS atau Long Time Support, yang berarti sistem ini akan mendapatkan pembaruan dan dukungan keamanan selama 5 tahun sejak dirilis. Ubuntu sendiri itu merupakan sistem open source dan gratis yang banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti dunia pendidikan, server dan data center, pengembangan perangkat lunak, hingga keperluan komputasi awam atau cloud computing. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi perintah dasar apa saja yang ada di Ubuntu serta kode apa saja yang dipakai Ubuntu tersebut agar program tersebut itu bisa berjalan. Pertama-tama kita membuka VirtualBox. Nah, di sini Ubuntu saya sudah berjalan ya. Dan pertama-tama kita buka yang terminal. Terminal kita pencet yang namanya Ctrl Alt T. Nah, muncul. Nah, di sini saya akan membuat navigasi sistem file. Pertama kita ketik yang namanya pwd. Nah, itu menampilkan direktori saat ini. Jadi kalau ls itu melihat isi direktori ini. Nah, direktori saat ini yang saya yang ada di folder ini, yang ada di folder direktori saya yang saat ini maksudnya. Yang kedua, ls strip l itu fungsinya melihat isi direktori detail, seluruh semua yang ada isi di file saya yang ada di direktori di Ubuntu. ls a itu fungsinya buat yang namanya menampilkan file tersembunyi yang ada di direktori saya saat ini. cd itu fungsinya buat pindah ke direktori. Jadi cd titik itu kembali ke direktori induk. Kalau cd lambang cd kayak gini, lambang kayak gini, itu masuk ke direktori home pengguna. Kalau tree itu namanya menampilkan struktur folder secara bertingkat, tapi kita harus namanya download dulu di sudo apt install. Nah, kita coba lagi. Oke, sama aja ya sih. Yang kedua itu manajemen file dan folder. Jadi pertama-tama kita membuat yang namanya notes file .txt. Itu membuat file kosong. Jadi mkdir folder itu maksudnya kita membuat folder baru. Jadi kita kasih yang namanya dir 2 dan dir 3. Oke. Di sini ada cp file 1, file 2. Misalnya buat kayak gini ya. Itu fungsinya kayak menyalurkan file. Nah, di sini nggak ada nama file yang akan membuat file kosong gitu, nggak ada. Kita harus membuat yang namanya notes file 1, file 2. Nah, kita buat coba lagi. cp file 1 file 2. Nah, itu bisa yang namanya membuat file kosong gitu. Jadi di sini ada lagi yang namanya cp r
dir2 dir3. Itu sebelum membuat CP itu kita harus membuat mkdir dir1 dan 3 sesuaikan dengan CP -r dir2 dir3. Itu fungsinya buat menyalin direktori dan isinya. Nih. Nah, kan bisa kan? Sekarang mv file apa ya? File 1, file 2. Itu fungsinya memindahkan atau mengganti nama file. Nah, itu bisa mengganti namanya. Jadi rm file .txt itu fungsinya adalah menghapus file. Habis itu r folder, maksudnya itu folder yang kita buat sebelumnya yang di mkdir, kayak ini mkdir dir2 dan dir3. Nah, habis itu fungsinya menghapus direktori dan isinya yang rm -r dir2 dir3. Oke, di sini saya akan menampilkan informasi detail file. Detail file itu kodenya ini, file .txt. Nah, itu fungsinya kayak menampilkan informasi detail file. Jadi file yang kita buat yang tadi sebelumnya, yang touch file text txt itu tuh sudah tidak ada lagi karena kita sudah menghapus yang namanya rm yang ini nih. Ini rm -r dir2 dir3. Nah, itu tuh kita udah hapus. Jadi file tersebut itu bisa juga dari sini. Ini bisa dihapus juga dari sini, maka dari sini. Nah, karena itu fungsinya yang start ini, fungsinya itu menampilkan informasi detail file. Jadi file yang kita hapus tadi itu ini sudah tidak ada lagi. Itu menghapus direktori dan isinya. Jadi coba kita start lagi. Start dir2 dir3. Nah, sudah tidak ada lagi karena kita sudah menghapus di bagian ini dan ini. Ini remove. Rm ini adalah remove. Remove itu berarti menghapus. Jadi file yang kita tampilkan dari ini, itu sudah tidak ada lagi. Jadi start dir2 dir3 sudah kita cari itu sudah nggak ada lagi. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah pengelola file text. Jadi pertama-tama kita membuat yang namanya nano. Nano itu adalah catatan. Nano file .txt. Nah, ini hasil yang tadi saya coba. Kita ketik sembarang. Mau 10 misalnya, apa ya? Kan lah. Saya bebas ini mau isi kosong apa bebas. Isi apa bebas. Kita kan nanti di sini kita akan menampilkan isi file dari isi nano tersebut. Jadi kita pencet namanya Ctrl O, Enter dan X. Nah, habis itu ini adalah menampilkan isi file. Perintahnya seperti ini. Nah, itu menampilkan isi file. Terserah mau isi yang nano tadi itu kita isi kayak misalnya 10 terakhir ikan. Nah, itu bebas. Habis itu kita menampilkan 10 baris pertama. Ini misalnya kita add 10 file .txt. Nah, 10 baris pertama ini kan dari tes nih. Anggap aja tes ini kan sebenarnya udah hitungannya dari baris 1 maksudnya. Nah, baris 1 misalnya baris 1 ini. Nah, baris 1 ini kan sudah termasuk barisan 1 sampai 10. Nah, hitungannya udah 10. Kalau misalnya kalau kita buat kalau kita menampilkan 10 baris terakhir tuh misalnya gini. And 10
habis itu fn10 file.txt. Nah, itu adalah menampilkan 10 baris terakhir dari 1 sampai 10. Jadi kalau misalnya yang tadi ini sebelumnya head file test head 10 file txt itu tuh fungsinya kayak menampilkan 10 baris pertama. Jadi 10 baris pertama itu dia dari pertama ini, dari tes ini juga termasuk ikut baris. Jadi kalau misalnya kalau tail ini style n10 file txt itu menampilkan 10 baris terakhir dari 1 sampai 10. Yang habis itu nano file txt. Nah, ini fungsinya adalah editor teks yang berbasis terminal. Jadi gimana ya maksudnya? Fungsinya itu ya kita buat lanjut ngedit lagi seperti itu. Kita Ctrl O, Enter. Lanjut aja, langsung aja. Vim file .txt. Tetap aja, kita harus install dulu deh. Kalau tadi yang tidak bisa nganuin pengelola file teks itu, kita sudo apt update. Ini fungsinya adalah memperbarui yang tadi yang bermasalah di Vim file text. Kita tunggu aja ya. Oke, kita coba lagi. Sudo apt install Vim. Nah, kita install dulu Vim yang dari nomor 9. Kita install sekarang. Kita masukin yang password kita yang default yang kita isi, user root yang kita yang pakai itu, misalnya root Nathan atau root sebagainya, root yang kita awal kita membuka Ubuntu, awal kita login gitu. Kita download dulu ya. Kita potong dulu ya videonya biar cepat. Oke. Yang tadi nomor 9 agak terkendala itu harusnya kita download dulu sudo apt install. Jadi download itu kan agak cukup lama ya. Jadi kita buat lagi vim text file edit txt. Itu fungsinya editor teks tingkat lanjut. Nah, ini hasilnya. Ya, habis itu editor GUI. Editor GUI itu kayak GUI itu seperti apa ya? Edit file txt. Sudo. Kita kalau belum install dulu deh. Edit file txt. Nah, edit file txt ini fungsinya editor GUI. GUI itu ya ini, GUI yang di folder itu tadi itu, yang maksudnya di nano catatan tadi tuh. Nah, kita isi sembarang lah, bebas kayak gini, ini bebas. Oke, jadi itu semuanya adalah pengelola file teks. Semua itu ada pengelola teksnya. Terus itu kita close, kita simpan. Yang keempat adalah hak akses dan kepemilikan. Jadi perintahnya itu adalah chmod x plus x file .sh. Itu fungsinya adalah memberi hak eksekusi. Di situ chmod
755 file. Itu fungsinya adalah mengatur hak akses secara manual. Habis itu chown user. Nah, user itu nama default kita. Misalnya kita pakai saat ini apa? Default kita dari Ubuntu itu Nathan, ya udah pakai nama ya Nathan. File. Nah, habis itu fungsinya tadi tuh mengubah kepemilikan file yang dari file saya yang Nathan, nama Nathan. Habis itu chown user. Nah, user tuh nama Nathan lagi, berarti Nathan file. Nah, itu adalah fungsi ubah pemilik dan grup file. Oke, yang sekarang kelima. Yang kelima adalah informasi sistem. Yang pertama, name. Itu fungsinya adalah memberi informasi kernel dan sistem. Kita ketik. Nah, di sini ada penjelasan. Nah, ini. Habis itu LSB release. Iya, salah. Release itu fungsinya adalah untuk versi lengkap Ubuntu. Ini penjelasannya. Habis itu host name ctl. Itu fungsinya adalah detail in host name dan host. Host name dan host tuh ya ini. Misalnya static host name, nama Nathan, icon, komputer dan lain-lain. Di sini sudah ada namanya yang penjelasan seperti detail-detailnya yang informasi dari aplikasi Ubuntu. Dari Ubuntu maksudnya. Uptime. Ini fungsinya adalah lama waktu sistem hidup yang kita gunakan di Ubuntu gitu. Misalnya kita dari jam kita ini baru dihidupin nih, misalnya ini kita dari jam 5 nih ya, kita di sini jam 5.50. nah itu tuh fungsi kita baru dihidupin, maksudnya terminal itu, lama sistem yang hidup tuh terminal itu maksudnya. Habis itu top itu top ini fungsinya buat proses yang sedang berjalan yang di latar belakang Ubuntu. Bisa kita ht top. Nah, ini versi interaktif dari top, kayak apa ya, gimana ya? Nah, interaktif top. Nah, kayak gini. Ini apa ya maksudnya? Ini penjelasan mengenai yang berjalan yang di belakang, apa saja yang digunakan secara detail atau apa gitu. Oke. Habis itu dfh. Nah, dfh, tuh namanya hard disk atau disk. Itu tuh fungsinya informasi disk yang ada di Ubuntu saat ini. Habis itu du sh folder. Kalau tidak ada du saja. Nah, DUSA itu ukuran direktori tertentu. Terserah mau direktori apa yang kamu pilih itu bebas biasanya gitu. Habis itu free h. Nah, free h tuh maksudnya memori RAM yang digunakan. Apa saja yang digunakan, yang kita pakai saat di Ubuntu tuh apa saja gitu. Oke.
Kita buat lagi ke 6, perintah jaringan. Perintah jaringan itu gimana ya? Perintah jaringan itu kita coba ping google.com. Nah, ini perintah jaringan ya namanya. Ini berjalan sendiri. Tunggu sistemnya selesai bekerja ya. Tapi langsung aja deh, biar nggak pakai lama. Habis itu API. Nah, API itu fungsinya untuk menampilkan IP address dan interface. Jadi ya menampilkan di interface. Ini fungsinya. Apa saja yang dipakai itu. Habis itu IPR. Nah, IPR itu menampilkan routing table. Routing table itu ya tabel apa saja yang di penjelasan yang dari dia ini apa saja gitu. Aduh. Nah, apa saja yang dipakai dia itu. Habis itu NMCL. Nah, MNCL tuh fungsinya buat yang namanya konfigurasi koneksi gitu. Habis itu selanjutnya HTTP URL. Nah, kalau misalnya belum download, kita harus download dulu. Kita download dulu ya, kita harus sabar ya. Nah, kalau udah download, kita itu curl HTTP itu ya mengambil konten dari web gitu. Coba kita buat curl HTTP URL. Nah, URL itu fungsinya mengambil konten dari web. Kalau widget HTTP ini fungsinya buat mengunduh file dari web. Jadi kalau ini kan file, mungkin saya belum download apapun, jadi ya nggak ada download apapun mengunduh dari file dari web itu. Jadi langsung aja kita. Habis itu kita buat net to. Nah, ini fungsinya menampilkan port aktif. Jadi kalau misalnya belum download ya, kita install dulu install sudo apt install net tools. Nah, jadi yang belum download aja dulu ya yang bagian ini. Jadi saya udah download duluan, jadi kalau misalnya langsung gini aja bakal muncul gini, soalnya saya sudah download duluan yang bagian ini. 7. Manajemen paket apt. Jadi yang pertama kita sudo apt update untuk untuk memperbarui semua paket. Kita masukin dulu passwordnya, kita tunggu. Setelah itu kita mengupgrade semua paket. Kita perintahnya gini, upgrade. Nah, setelah upgrade kita sudo apt install nyebutnya git ya, nama paket itu git lah. Itu fungsinya menginstal paket. Nah, kita tunggu, semoga berhasil.
Kita tunggu sampai selesai. Oke, berhasil. Habis itu sudo apt remove git. Itu menghapus nama paket yang tadi tuh, kayak git tadi tuh sebelumnya. Itu fungsinya menghapus paket dan konfigurasinya itu. Kita pencet E. Kita tunggu. Oke. Habis itu kita apt purge salah git. Nama paket kita tuh git. Jadi itu menghapus paket sama konfigurasinya sebenarnya. Yang tadi itu salah sih. Harusnya ini sudo apt remove git itu berarti menghapus paket saja. Berarti kalau sudo apt purge git berarti itu menghapus paket dan konfigurasinya. Ya secara lengkap gitu maksudnya konfigurasinya. Nah, setelah itu kita sudo apt auto remove. Itu fungsinya adalah menghapus paket yang tidak terpakai kayak yang tadi, kayak git gitu. Kita tunggu. Habis itu kita buat kodenya file. Nah, ini nggak bisa sih. Ini harus install file dev lokalnya dulu. Jadi kalau misalnya tambah perintah ya, perintah itu kan namanya sudo kalau di perintahnya. Kalau misalnya kita langsung gini aja, ya maksudnya langsung gini aja tuh nggak bisa. Kita harus membuat perintah yang namanya sudo dpkg i file dev. Nah, itu nggak bisa. Jadi di sini kan saya dp file dev. Nah, sudo dp file dev. Nah, itu tuh kan fungsinya buat yang namanya tuh instalasi file dev lokal. Jadi saya tidak mau mode dev lokal, jadi file itu tidak akan bisa berjalan gitu. Sekarang lanjutnya nomor 8. Sekarang adalah nomor 8. Kita perintahnya adalah melihat status sistem. Jadi perintahnya seperti ini. System.ctl status. Ini melihat status kita yang di sistem itu. Tuh. Habis itu Q exit atau Q lah nyebutnya. Habis itu kita sistem ctl star. Ini salah. Kita nyoba sistem ctl star ini. Nah, kita masukin dulu password kita. Nah, kalau misalnya gagal kayak gini, kita harus membuat update dulu di sudo apt update. Kita masukin dulu passwordnya. Kita tunggu, kita update dulu semuanya. Habis itu baru sudo apt install nging. Kenapa harus install nging? Karena kalau misalnya ngingnya nggak ada install ngingnya, itu cuma menjalankan service itu nggak ada gitu. Kita tunggu. Nah, setelah selesai download, kita menjalankan ngingnya. Kita jalankan. Nah, sekarang udah dijalankan, kita stop dulu. Kita coba lagi. Stop. Sistem ctl stop nging. Itu fungsinya menggantikan service. Jadi yang sistem ctl star nging itu fungsinya menjalankan service, dan stop itu menggantikan service. Kita masukin password kita default. Terus itu sistem ctl start nging. Ini akan merestart service kita yang di default. Kita masukin password lagi di default. Nah, setelah itu kita masukin enable nging. Itu menjalankan saat booting.
kita masukin password. Salah. Nah, setelah masukin password, kita disable itu fungsinya menjalankan fungsinya menonaktifkan saat booting. Jadi kalau sistem enable itu menjalankan saat booting, dan sistem disabling itu fungsinya menonaktifkan saat booting. Kita masukin password. Nah, setelah masukin password, kita buat Nah, di sini nih ada yang namanya habis jurnal exe ini, itu melihat log error di sistem itu apa saja gitu. Jadi ini isi semuanya di VirtualBox atau Ubuntu ini. Oke. Sekarang nomor 9. Nomor 9, manajemen pengguna. Jadi kita buat perintahnya buat pengguna itu ada the user, buat ada the user, misalnya Raza. Nah, kita buat namanya Raza. Oh iya, saya lupa menyebutnya perintah. Pokoknya setiap ada the user tuh kita buat perintah dulu yang namanya sudo. Nah, sudo itu adalah membuat perintah agar program itu biar buat bisa berjalan gitu. Kita buat dulu kayak gini. Nah, ini yang paling benar. Kita buat dulu password kita yang default, kita masukin lagi. Aduh, salah passwordnya. Aduh. Ya, udah benar. Oke. Setelah itu kita hapus. Kalau misalnya menghapus user, kita tinggal user tadi namanya Raza. Nah, ini menghapus user. Nah, kalau misalnya kalau misalnya ingin saya lupa. Kalau misalnya ingin menambahkan user ke grup sudo, itu buat aja kayak gini, sudo add user Raza. Kita masukin password kita skip. Habis itu kita masukin user mode g sudo Raza. Itu fungsinya menambahkan user ke grup sudo. Nah, oh iya, saya lupa sudo. Nah, pokoknya misalnya ya, kalau tanpa perintah sudo lagi, dia nggak bakal bisa kayak gini. Ini kan nggak ada perintah sudo nih. Nah, dia nggak mau. Jadi harus kita perintahkan sudo password nathan. Ini fungsinya itu buat mengubah password user kita yang di Raza. Oke. Habis itu yang ke 10. Nomor 10, pembersihan dan maintenance. Jadi perintahnya kita membuat sudo apt clean. Itu fungsinya menghapus cache apt. Jadi kita masukin dulu password kita yang default. Nah, setelah itu sudo apt auto remove. Itu fungsinya menghapus dependensi tidak terpakai. Ini hapus semua. Jadi sudo jurnal kita buat ketik jurnal ctl jurnal ctl vacuum
vakum 3 day. 1 day aja deh. 1 day ya. Jurnal CTL vakum 1 time 1 day. Satu day itu 1 day maksudnya. Jadi itu fungsinya menghapus log lama lebih dari 1 hari. Tapi kita lihat, nah setelah itu kita lihat history kita. History apa saja yang kita habis mengerjain semua ini, apa sudah PT ini nih. Nah setelah itu kita reboot. Reboot adalah fungsi untuk mereset sistem ke booting seperti awal. Yang ini jadi ya baru lagi. Ini sistem booting awal. Jadi mereset sistem semua yang dari ini. Kita tunggu dan kita tunggu ya. Nah, di sini kita masukin password. Nah, itu fungsi reboot tadi itu. Jadi sudah reboot itu ya mereset sistem. Jadi selesai. Itu adalah pembersihan dan maintenance. Oke, sekian kali ini. Kalau ada kata yang salah saya ucapkan, tolong dimaafkan. Dan sekian video saya presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.